Pada alur demonstrasi kontekstual, kami akan mempraktikkan praktik coaching dengan alur percakapan Tirta. Pada skenario kali ini, Ibu Reni Puspitasari akan berperan sebagai coach, saya, Ainin Seha, akan berperan sebagai coachi, dan Pak Revani Hussein akan berperan sebagai pengamat. Selamat malam Ibu Reni, apa kabarnya nih Bu? Selamat malam Bu Ainin, Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Gimana, mudah-mudahan Bu Ainin dalam keadaan sehat juga ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Pak Repani dalam keadaan sehat juga ya Pak Repani ya. Alhamdulillah sehat Bu Reni. Gimana nih Bu Ainin, kemarin ngajak ngobrol, kira-kira ada apa nih? Iya nih Bu, saya ini agak galau ya Bu. Kemarin kan saya dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah nih Bu. Saya diminta untuk menyiapkan siswa yang akan dikirim untuk kegiatan KSN nanti ya Bu. Hanya saja saya ini bingung Bu, kemampuan anak-anak sekarang kan dalam menyelesaikan soal-soal KSN itu kan kurang sekali ya Bu ya, karena minatnya pun saya rasa mereka kurang Bu. Oh gitu ya Bu, jadi Ibu kemarin dipanggil Bapak Kepala Sekolah menyiapkan anak-anak yang mewakili sekolah Ibu dalam KSN nanti. Oh gitu, kalau menurut Ibu dari obrolan kita pada sore hari ini, apa nih Bu yang diinginkan kira-kira? Saya inginnya nanti Bu, anak-anak yang ikut dalam kegiatan KSN itu mempunyai kemampuan dalam mengerjakan soal-soal, mereka juga bisa percaya diri, siap bersaing nantinya Bu dalam perlombaan itu. Oh iya Bu. Tadi Bu Ainin katakan bahwa anak-anak yang ikut lomba kemampuannya kurang. Itu gimana Bu ceritanya? Iya nih Bu, saya mengatakan itu kan karena pada saat saya memberikan soal-soal KSN sebelumnya atau di tahun-tahun sebelumnya nih Bu, mereka itu masih banyak sekali yang belum menguasai materinya. Mungkin juga karena mungkin saya yang jarang memberikan latihan soal ya Bu ya. Iya, bisa jadi ya Bu ya. Nah, tadi Bu Ainin mengatakan kalau anak-anak itu belum siap mengikuti lomba ya Bu ya. Kira-kira kenapa seperti itu Bu? Kok mereka dikatakan belum siap? Iya nih Bu, waktu menyelesaikan soal dan saya mempersilahkan mereka untuk mengerjakan soal-soal itu, saya berpikir di situ ada beberapa poin atau ada beberapa materi memang yang belum saya berikan begitu Bu ke mereka, karena memang materi-materi itu kan sangat banyak ya Bu ya, jadi saya memang ada beberapa materi yang belum saya berikan kepada mereka Bu. Iya, berarti menurut pengalaman Bu Ainin sebelumnya ternyata anak-anak itu ada beberapa materi yang belum tersampaikan seperti itu ya Bu ya. Kalau saya tangkap dari cerita Bu Ainin tadi sebelumnya. Iya Bu, betul. Kadang-kadang kan waktu penyeleksian anak ini juga jaraknya terlalu cepat begitu Bu dengan waktu lomba begitu. Jadi Bapak Ibu guru, terutama saya ya Bu yang membina anak ini merasa waktunya sangat kurang begitu Bu. Iya, berarti jadinya materinya kurang tersampaikan gitu ya Bu ya. Apalagi Iya, betul, materi betul, OSN betul. itu kan padat ya Bu ya. Iya, betul, Iya, betul, Bu. benar. Menurut Bu Ainin nih, kira-kira apa yang akan Bu Ainin persiapkan agar anak-anak pada saat ikut lomba nanti mereka siap dan percaya diri gitu Bu? Saya ingin menyiapkan sumber belajar dulu ya Bu ya, mungkin seperti kisi-kisi atau buku-buku materi KSN,
menimbang soal tahun-tahun sebelumnya begitu Bu. Kemudian nanti saya akan mencari anak-anak mungkin yang memiliki nilai atau kemampuan yang akan saya ajak nantinya untuk mengikuti pelatihan soal ini Bu. Wah, rencananya udah keren sekali, Bu. Kira-kira ada lagi nggak, Bu, yang ingin dilakukan? Kalau saya pernah mendengar informasi dari sekolah lain ya Bu, eh, mereka itu mengadakan bimbingan terhadap anak-anak ini jauh-jauh hari sebelumnya Bu. Jadi saya ingin melakukan pendampingan terhadap anak-anak yang nantinya akan saya pilih mulai dari semester ini Bu, agar kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan itu lebih matang lagi Bu. Oh iya benar Bu. Jadi keren keren sekali Bu. Jadi waktu pendampingannya lebih lama seperti itu ya Bu ya. Tidak kalau sebelumnya mungkin dilakukan secara mendadak, tapi menurut rencana Ibu akan melakukannya jauh-jauh hari agar anak lebih matang ya Bu ya. Menurut Bu Aini nih, untuk melakukan rencana Ibu ini apakah ada rekan Ibu yang dilibatkan? Tentu saja Bu, karena kan KSN ini kan terdiri dari 3 bidang ya Bu ya. Tentu saja saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru mata pelajaran lainnya agar bisa sama-sama melakukan pendampingan ini Bu. Wah, kalau bersama tim jadi terarah ya Bu ya. Dan anak-anak juga pastinya lebih semangat karena ada yang KSN matematika itu ya Bu ya, ada yang IPS, ada yang IPA. Jadi anak belajarnya semakin semangat seperti itu ya Bu ya. Betul Eh, Ibu. Kalau rencana Ibu seperti itu, kira-kira Bu Ainin kapan akan memulainya Bu? Saya berencana akan memulainya minggu depan Bu, karena saya pikir mumpung waktu pelaksanaan KSN kan masih agak lama, jadi waktu pendampingan terhadap anak-anak biar lebih maksimal begitu Bu. Wah, bagus sekali pokoknya Bu Ainin, keren ini pasti. Menurut Bu Ainin, apa komitmen Ibu untuk melakukan rencana tadi? Mungkin saya akan membuat tim pembina OSN ya Bu ya, untuk seleksi kemampuan awal siswa. Kemudian nantinya saya akan membuat jadwal pendampingan Bu. Ah, mantap Bu. Kira-kira siapa yang akan membantu Ibu menjaga agar komitmen ini dapat terjaga dan terlaksana secara sukses Bu menurut Ibu? Saya akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan ini Bu. Karena kan kegiatan ini juga merupakan salah satu kegiatan ekskul di sekolah kami. Kemudian nantinya juga saya akan bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum terkait tentang pembelajaran tentunya Bu. Berarti KSN ini merupakan salah satu ekskul di bidang akademik ya Bu ya di sekolah Ibu. Ya, betul betul Ibu. Mudah-mudahan kalau pendampingan, pembinaannya terstruktur, terarah dan waktunya lama seperti ini, mudah-mudahan anak Ibu nanti sukses ya Bu dalam menghadapi KSN. Mudah-mudahan ya Bu ya. Iya, harapannya kan anak-anak mendapatkan ya, juara atau nilai yang terbaik ya Bu ya. Iya, betul Ibu. Dari obrolan kita sore ini Bu, bagaimana perasaan Ibu kira-kira? Alhamdulillah ya Bu ya, saya merasa lega sekarang begitu. Saya lebih optimis nih nanti melihat anak-anak dalam kegiatan KSN. Mudah-mudahan anak-anak saya mampu bersaing dengan hasil yang baik ya Bu. Semangat Bu, insya Allah Bu Ainin bisa melaksanakan rencana Ibu dan anak-anak Ibu dapat hasil yang terbaik dalam lomba KSN nanti. Terima kasih banyak loh Bu Reni. Sama-sama Bu Ainin. Masih ada lagi kira-kira Bu Ainin yang mau disampaikan? Sepertinya cukup Bu.
sudah mengganggu waktu Ibu nih. Terima kasih banyak ya Bu waktunya. Tidak, sama-sama Bu Ainin. Demikian praktik coaching kali ini. Silahkan untuk Pak Revani Hussein terkait tanggapannya atau arahannya bagi kami berdua yang telah melaksanakan praktik. Terima kasih Bu Reni, Bu Ainin, luar biasa sekali praktik coachingnya ya pada malam hari ini. Ada beberapa poin yang saya catat dari Bu Reni sebagai coaching ya, dan Bu Ainin sebagai coach di sini ya. Begini, praktik baiknya itu saya rasa sudah menerapkan semua alur tirta di dalamnya, yang dimana ada tujuannya tadi di awal saya lihat, saya dengar juga, dan kemudian identifikasinya juga sudah ada, rencananya juga sudah ada, dan tanggung jawabnya juga sudah ada, dikuatkan dengan komitmen yang disebutkan dengan Bu Reni tadi ya sebagai coaching. Dan saya juga melihat Bu Reni sebagai coach ini sudah memiliki 3 kompetensi ya kan, yaitu di situ tadi kehadiran penuhnya sudah terlihat, kemudian mendengar aktifnya sudah terlihat, dan mencoba untuk berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot. Hanya saja ini sedikit saran untuk kemajuan ke depannya ya, baik bagi saya juga, Bu Reni maupun Bu Ainin. Kalau bisa, jika bisa, itu ketika diidentifikasi lebih digali lagi pertanyaannya, karena mungkin dengan penggalian pertanyaan itu nanti bisa memunculkan opsi-opsi baru gitu, ataupun akar penyebab masalah yang baru. Mungkin itu aja tanggapan dari saya. Terima kasih atas waktunya Bu Ainin, Bu Reni. Sukses selalu, terima kasih. Terima kasih Pak Revani, terima kasih Bu Ainin. Pada alur demonstrasi konseptual pada modul 2.3, saya sendiri Fikri Wijaya sebagai coach, lalu Ibu Reni sebagai coach, dan Ibu Ainin sebagai pengamat. Selamat siang Pak Fikri, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini Pak? Selamat siang juga Ibu. Apa Ibu? Dan lihat sepertinya Ibu agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu? Ada yang bisa saya bantu nggak? Mohon maaf ya Pak, mengganggu waktunya. Begini loh Pak, saya ini mau curhat masalah saya loh Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya sore ini? Nanti Bu, kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu? Sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi untuk pemecahan masalah yang sedang saya hadapi loh Pak. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu nanti. Gini Pak, Bapak ingat nggak Pak waktu itu beberapa hari yang lalu kan pengawas melakukan supervisi nih Pak di kelas saya. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari Bapak pengawas Pak. Loh, bagaimana bisa Bu? Lalu apa yang buat Ibu dapat teguran dari pengawas itu Bu? Ya kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalahnya ya tidak seberapa serius sih Pak, tapi ya cukup mengganjal sih Pak di hati saya. Tidak serius? Tidak serius yang bagaimana Ibu maksudnya? Itu loh Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya Pak. Proses pengajaran bagaimana maksudnya Ibu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu Bu, apa sih permasalahannya? Begini loh Pak, beliau itu sepertinya keberatan waktu saya mengajar, saya itu tidak memakai buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Ya, saya sejujurnya sudah menyampaikan Pak kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku referensi perpustakaan. Yang penting kan mengacu pada kurikulum ya Pak.
Ketika saya sampaikan seperti itu kepada beliau, sepertinya beliau tersinggung loh Pak. Oh, nah jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya ke Ibu dulu ya. Iya Pak. Saat ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar dalam kelas itu? Ya, yang seperti yang saya ceritakan tadi Pak, saya itu kan menggunakan berbagai sumber Pak. Dari buku, saya ambil di perpustakaan tuh bukunya. Kemudian saya mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menurut saya menyenangkan Pak. Kenapa? Ya, terus sekarang kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa sih Pak. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Nah, jadi sebenarnya menurut Ibu sudah bagus ya. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui karakter siswa kan berbeda-beda ya Bu. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Iya, betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Pak? Kan siswa itu berbeda-beda ya Pak. Jadi hasilnya masih ada yang kurang maksimal ya Pak ya ternyata. Iya, nah itulah Bu pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah ya seperti yang Ibu supaya bisa menggunakan berbelajar dengan buku teks juga gitu. Jadi tidak hanya dengan video-video yang Ibu buat gitu. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak ternyata. Iya, iya. Baik Bu, setelah Ibu bercerita ini, sekarang bagaimana sih perasaan Ibu? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman loh Pak. Saya menjadi resah dan di rumah itu kepikiran terus Pak masalah ini, akibatnya kadang pekerjaan lain jadi agak terbengkalai gitu Pak. Karena saya ada yang tidak nyaman seperti itu. Ya, lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya yang membuat saya resah tidak nyaman itu karena Bapak pengawas tadi ya Pak menyampaikan hal tersebut kepada Bapak kepala sekolah. Jadi saya takut nanti akan jadi masalah gitu loh Pak di kemudian hari. Ya, jika saya dapat menyimpulkan begini Bu. Yang membuat Ibu merasa tidak nyaman itu adalah ya, saat seperti itu kan. Iya. Karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Ibu malah memberikan argumen sendiri sehingga dia membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah itu loh Bu. Iya ya Pak. Kira-kira saya dipanggil dan ditegur kepala sekolah nggak ya Pak? Ya, kalau menurut saya ya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi diri dan mempersiapkan diri. Jika suatu saat ditegur oleh kepala sekolah, ya harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Baik Bu, dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah Ibu sampaikan tadi, rencana apa sih Bu ke depannya? Saya itu dari sini saya ingin berniat menemuin beliau Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan dilakukan Ibu? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks Pak dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik gitu loh Pak. Terus bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap saya terapkan Pak karena anak sudah merasa nyaman dan
mudah dimengerti dalam proses pembelajaran seperti itu, Pak. Ya, ya. Langkah apa Bu yang sudah tepat? Menurut saya langkah yang Ibu ambil itu sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Ibu. Dengan ide Ibu tersebut ya saya sudah sangat setuju sekali. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega gitu loh Pak, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan Pak. Agak khawatir, takutnya salah langkah gitu loh Pak. Iya. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk itu dalam proses belajar mengajar Pak, saya akan mengacu kurikulum, kemudian memenuhi aturan-aturan Pak, yang termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa itu Bu yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Kira-kira apa sih Bu? Itu juga sih Pak yang masih dalam pikiran saya, tetapi mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun Pak, dengan teman satu rumpun mata pelajaran saya, jadi kami bisa bersama-sama saling menguatkan gitu loh Pak, atau saling mengingatkan gitu loh Pak. Iya, itu bagus sekali Bu. Ya, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan senang hati, yang tenang, tanpa diantui rasa dan nyaman. Amin. Terima kasih banyak ya Pak, waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lega, semoga nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa saya Pak. Amin. Sama-sama Bu, sama-sama. Maaf Pak, kebetulan saya ini ada janji dengan siswa, ada yang mau mengumpulkan PR, jadi saya izin pamit ya Pak. Oh iya Bu, silakan Bu. Iya, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih kembali Bu. Bagaimana Bu Aini dengan tanggapannya? Baik, dari praktik coaching yang telah Bapak dan Ibu praktikkan tadi, saya sudah melihat di situ sudah ada alur tirtanya. Kemudian Pak Fikri sebagai coach juga sudah bisa menstimulus Ibu Reni sebagai coach ya, membantu beliau untuk melihat peluang-peluang baru. Bapak juga sudah bisa mendengarkan secara aktif begitu. Hanya saja Pak, masukan untuk kedepannya ya, untuk perbaikan kedepannya. Mungkin pada saat Bapak menstimulus coachi untuk melakukan rencana aksinya, itu lebih ditekankan lagi Pak, sehingga nanti coachinya memang benar-benar tertuju pada rencana itu sehingga tujuannya dapat tercapai. Begitu Pak. Pada alur demonstrasi modul 2.3 yaitu praktik coaching dengan menggunakan alur tirta, pada kesempatan ini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Revani Hussein dan coachi adalah Pak Fikri Wijaya dan saya sendiri Reni Puspitasari sebagai pengamat. Mari kita saksikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Fikri, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh iya tuh Ben nih video call nih ya. Iya Pak. Ini kenapa? Ada acara apa ini? Gak ada acara apa-apa kok Pak. Cuma saya pengen sedikit sharing aja nih Pak terkait dengan pekerjaan saya. Apa Bapak ada waktu? Bentar aja. Oh, ada kok Pak. Kebetulan saya juga sedang senggang ini Pak. Kenapa Pak dengan pekerjaan Pak Fikri? Iya Pak. Jadi saya ditugaskan untuk menjabat 2 jabatan yang berbeda sebagai operator dan operator bidang kurikulum kan Pak ya.
Iya. Tugasnya menurut saya ini luar biasa penting untuk kemajuan sekolah saya. Oke oke oke. Jadi apa nih yang Pak Fikri harapkan dari sharing kita pada siang hari ini, Pak? Ya, tentunya saya berharap bisa mendapatkan keputusan yang paling baik, Pak, dari sharing kali ini. Oke oke oke. Semoga ya sharing kita kali ini tuh bisa menghasilkan keputusan yang terbaik bagi Pak Fikri dan juga bagi tempat bekerja Pak Fikri. Sebelumnya nih Pak Fikri ini sudah memiliki jabatan ataupun pengalaman belum Pak selama menjabat di bidang operator ataupun bidang kurikulum itu sendiri Pak? Ya, saat ini saya menjabat sebagai operator sekolah, Pak, yang bertugas kegiatan sekolah melalui dapodik dan lain-lain. Itu saja lah, Pak. Selama Pak Fikri menjabat nih sebagai operator gitu kan, apakah pekerjaan itu selalu ada Pak tiap harinya? Ya, jika pekerjaan itu ya tidak mesti tiap hari ada, Pak. Tapi kan ada di waktu tertentu pekerjaannya. Kalau misalkan ada ya sangat banyak. Sampai-sampai pekerjaan saya bawa ke rumah untuk diselesaikan ya, Pak. Misalnya seperti agenda-agenda rutin seperti PBB, urusan, ya, banyak yang lain, Pak. Berarti lumayan banyak juga ya sampai pekerjaannya harus diselesaikan di rumah ya. Oke oke. Oke nih Pak, ini tadi kan ditawarkan juga menjabat sebagai bidang kurikulum ya. Apakah Pak sudah ada pengalaman ya ataupun ada pengetahuan nih terkait dengan bidang kurikulum, tugasnya nanti ngapain atau seperti apa, itu sudah ada belum? Ya, sebagian besar sudah sih, Pak. Karena ketika saya menjadi operator, ya ada beberapa tugas dokumen wakil kurikulum yang saya kerjakan, ya, kayak membuat jadwal, satu aplikasi rapor, ya, dan lain-lain, apa banyak lah yang bisa belajar. Berarti wah ini pengalamannya banyak bener nih ya, walaupun operator tapi juga ada sedikit tugas-tugas laka yang dikerjakan ya. Oke deh. Menurut Pak Fikri ya kan tadi kan ada dua tugas tambahan itu kan. Kira-kira nih kedua tugas tambahan itu menurut Pak Fikri bisa nggak sih dijalankan secara bersama-sama gitu Pak? Jadi kedua tugas itu diambil sama-sama, itu bisa? Ya, menurut saya bisa aja sih, Pak, sebenarnya. Tapi ya tidak bisa berjalan dengan maksimal. Karena ini ada waktu-waktu di mana tugas operator dan waka berbarengan, ya pasti nggak akan maksimal gitu, Pak. Iya sih, bener sih ya pemikiran Pak Fikri. Jadi seperti yang Pak Fikri jelaskan tadi nih di awal kan ada banyak ya di tahun ajaran baru ada PPDB dan segala macam. Jadi takutnya ketika tugas itu bertabrakan itu tidak maksimal ya Pak ya. Kalau dari kedua jabatan itu Pak nih yang menurut Bapak yang paling Bapak kuasai dan juga paling Bapak inginkan nih ke depannya itu yang mana sih Pak? Gimana ya, sebenarnya baik operator maupun waka insya Allah bisa lah Pak saya kuasai, Pak. Tapi jika ditanya yang diinginkan yang seberat jadi bisa menjadi waka kurikulum aja, Pak. Ya, karena sesuai dengan senioritas saya, Pak. Oke. Berarti dari yang Pak Fikri jelaskan ini ya sebenarnya Pak Fikri ini sudah berpengalaman sih di kedua bidang tersebut ya, sudah tugas-tugasnya sudah diketahui. Jadi berdasarkan percakapan kita tadi nih Pak, sudah ada belum Pak rencananya Pak yang akan dilakukan selanjutnya? Ya, saya berencana sih Pak untuk berkomunikasi dengan sekolah, menyampaikan aspirasi saya. Saya ingin fokus di satu jabatan saja, yaitu di wakil bidang kurikulum. Ya, supaya bertugasnya secara maksimal bisa secara maksimal itu ya Pak. Bagus tuh Pak ya. Saya rasa hal itu juga nanti akan dipertimbangkan nih dari kepala sekolah Bapak ya, karena kan itu juga untuk memaksimalkan ini tugas-tugas di sekolah. Jadi berdasarkan ini tadi Pak, ada nggak sih Pak yang bisa membantu Bapak nih untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah? Ya, mungkin saya minta bantuan dengan
bapak mungkin ya. Sebagai wakil lama tentunya ya. Ya, saya minta bantuan ke Pak Repani supaya untuk memperkuat argumen saya. Jika hanya saya, jika saya hanya supaya saya bisa mengambil satu jabatan agar pekerjaan saya bisa maksimal. Oke, oke. Oke, baik sih. Saya rasa juga kamu akan diberikan kemudahan tuh ya. Saya rasa juga karena memang masa jabatan saya juga sudah habis nih, dan juga saya juga ada jabatan yang lain. Jadi saya juga nanti akan membantu Pak Fikri lah untuk ini mengkomunikasikannya dengan kepala sekolah, karena bagaimanapun juga kalau dua kan memang kurang maksimal, sebaiknya satu saja biar itu lebih maksimal sesuai yang dengan Pak Fikri tadi pikirkan ya. Iya. Oke, dari obrolan kita hari ini nih, apa nih yang Pak Fikri bisa simpulkan? Intinya saya bisa menyimpulkan tugas tambahan yang bisa saya ambil hanya fokus pada satu jabatan saja, Pak. Yang saya inginkan adalah jabatan waka bidang kurikulum yang ditawarkan. Itu saja sih, Pak. Oke. Baik Pak, menurut saya juga itu bisa menjadi keputusan yang terbaik karena itu yang diinginkan sama Bapak, dan Bapak juga sudah ada pengalaman di situ. Semoga sukses Pak untuk kedepannya. Saya tunggu lagi nih kabar selanjutnya nanti kalau sudah ada keputusan dari kepala sekolah. Ya Pak, terima kasih banyak atas waktu Pak. Ya, bermanfaat sekali saya kita pada hari ini Pak ya. Iya Pak, sama-sama Pak, saya juga merasa sangat bermanfaat nih Pak sharing dengan Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Ya, sama Pak. Oke, baik, itu tadi praktik coaching dengan saya sebagai coach dan Pak Fikri sebagai coach. Mohon pendapat, saran ataupun bimbingan dari Bu Reni selaku observer. Terima kasih Pak Fikri dan Pak Repani dari praktik coaching yang Pak Fikri dan Pak Repani lakukan tadi. Saya sudah melihat tadi sudah menggunakan alur tirta. Kemudian Pak Repani sebagai coach juga tadi sudah memiliki 3 kompetensi, mulai dari kehadiran penuh atau presensi, kemudian menjadi mendengarkan aktif, kemudian berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi sehingga Pak Fikri bisa menggali potensinya sendiri dan akhirnya menemukan solusi sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Itu saja Pak menurut pengamatan saya. Ya, terima kasih Bu Reni.